Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Minggu yang lalu kita baru saja merayakan Paskah, dan hari ini saya mau mengajak kita semua merenungkan tentang makna kebangkitan bagi kehidupan kita hari ini. Mari kita bersama membuka Alkitab di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 7 dan ayat yang ke-14. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 7 dan ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus adalah dasar iman kita. Kristus yang menyelamatkan, mati dan bangkit adalah juru selamat kita, orang percaya. Tetapi persoalannya adalah kebangkitan Kristus memang memberikan pengharapan akan hidup kekal. Tapi bagaimana kebangkitan Kristus itu sungguh nyata berdampak bagi kehidupan kita hari ini? Bukankah hari ini kita masih bergulat dengan pergumulan ekonomi? Kita masih berjuang dengan kekhawatiran kita setiap hari? Masih ada masalah-masalah yang belum terselesaikan dan kita tidak tahu sampai kapan. Apakah kebangkitan Kristus sungguh-sungguh berdampak bagi hidup kita hari ini dan sungguh-sungguh memberikan pengharapan? Apa jaminannya? Dapatkah kebangkitan Kristus itu sungguh nyata kita rasakan dalam hidup kita? Nah, hari ini saya mau mengingatkan kita akan 3 hal penting yang Rasul Paulus sampaikan di dalam suratnya di 1 Korintus. Yang pertama, kebangkitan Kristus menyatakan kuasa Allah yang melampaui segala sesuatu. Artinya, Allah memegang kendali atas segala hal yang ada di dunia ini. Kalau kita melihat bagaimana Kristus dijanjikan kehadirannya dari kitab Kejadian sejak manusia jatuh dalam dosa, bertahun-tahun bahkan ratusan tahun, berita tentang keselamatan itu diberitakan dan digenapi secara sempurna oleh Kristus di perjanjian baru. Kita melihat prosesnya tentu tidak mudah. Berkali-kali ada saja yang mencoba menggagalkan. Berkali-kali orang percaya umat pilihan jatuh dalam dosa. Tapi apakah rencana Allah gagal karena umatnya gagal menjaga kehidupan yang layak dan berkenan kepada Tuhan? Tentu saja tidak. Rencana Allah tidak pernah gagal, karena Allah memegang kendali. Bahkan ketika kita jatuh dan gagal, Tuhan memegang kendali. Apa refleksinya bagi kita hari ini? Bapak Ibu, mungkin apa yang kita pikirkan, kita rencanakan, kehidupan yang kita damba-dambakan, kehidupan beriman yang kita ingin miliki, tidak selalu berhasil. Kadang-kadang kekhawatiran lebih menang daripada pengetahuan kita tentang iman kita. Kadang-kadang kita jatuh ke dalam dosa. Kadang-kadang kita melakukan berbagai kegagalan yang kita tahu dan sadar bahwa itu memedihkan hati Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kegagalan kita membuat rencana Tuhan atas hidup kita gagal? Tentu saja tidak.
Kebangkitan Kristus menjadi bukti bahwa Allah memegang kendali lebih daripada yang kita tahu dan kita bisa. Kalau hari ini ada kekhawatiran, kegelisahan, pergumulan yang rasa-rasanya Tuhan saya nggak tahu harus bagaimana lagi. Tuhan saya sudah berusaha dan gagal-gagal lagi. Tuhan saya sudah mencoba mengampuni tapi berat untuk saya lakukan. Saya sudah berjuang mati-matian untuk hidup saya pulih dan lebih baik. Tapi rasa-rasanya tidak ada perubahan. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini mari kita ingat. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Allah kita memegang kendali. Jangan ragukan Tuhan. Kalau kita gagal lagi, datang pada Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas kita, atas orang-orang di sekitar kita, atas dunia di sekeliling kita. Percaya pada Tuhan. Yang kedua, kebangkitan Kristus sungguh nyata, bukan hanya menyelamatkan kita dari hukum dosa dan maut, dan membawa kita kepada surga yang kekal. Tapi kebangkitan Kristus juga nyata dalam hidup kita hari ini. Buktinya adalah jaminan, janji firman Tuhan itu dapat dipercaya. Kalau Tuhan bilang, aku menyertai kamu senantiasa. Kalau Tuhan bilang, aku akan ada bersama dengan kamu, pikulah kuk yang kupasang karena bebanku ringan, dan dia memikul bersama dengan kita, janjinya bisa dipercaya. Kalau Tuhan bilang jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, percayalah, janji Allah iya dan amin. Kalau kita lihat perjalanan umat pilihan Allah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bagaimana kebangkitan Kristus diberitakan dan digenapi, kita akan melihat bahwa semuanya tergenapi sempurna. Nubuatan-nubuatan itu digenapi lengkap dan sempurna. Sekalipun umat Allah waktu itu tidak bisa melihat gambarnya secara utuh, tapi mereka hidup dalam ketaatan melakukan apa yang Tuhan katakan. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita nggak bisa melihat hidup kita dari awal sampai akhir. Yang kita tahu hanya hari ini dan yang sudah berlalu. Tapi apakah di depan tidak ada harapan? Saya percaya masih ada pengharapan. Dan pengharapan selalu ada di dalam Tuhan. Janji Tuhan bisa dipercaya. Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang setia, yang mengasihi kita bukan karena kita baik dan layak, yang mengasihi kita bukan karena kita punya prestasi yang membanggakan, kita melakukan sesuatu yang baik yang selalu menyenangkan hatinya, tidak, tapi Dia mengasihi kita bahkan sejak kita belum kenal Dia dan masih berdosa. Maka hari ini percayalah kepada janji firman-Nya. Kalau Tuhan bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu, datanglah pada Tuhan. Kalau Tuhan bilang semua orang yang bertobat dan mengaku dosa, Tuhan akan mengampuni, percayalah. Jangan terus-menerus tinggal dalam keputusasaan dan tanpa pengharapan. Kalau nyawanya saja diberikan untuk kita, masa sih pergumulan kita hari ini tidak Tuhan tolong? Dia pasti punya rencana yang jauh lebih indah dari yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Percaya pada firman-Nya. Kebangkitan Kristus membuat kita semakin yakin bahwa apa yang diberitakan beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun genap. Maka hidup kita pun yang dijamin oleh Tuhan pasti akan digenapi. Yang ketiga, Bapak Ibu, kebangkitan Kristus memberikan kepada kita pengharapan. Ada harapan untuk hidup kita. Kalau Kristus tidak bangkit, sia-sia pemberitaan kita. Tapi nyatanya Kristus bangkit. Dan berkali-kali Rasul Paulus berkata, semuanya itu ditulis di kitab suci, digenapi oleh Yesus jelas dan lengkap. Allah adalah pengharapan kita. Ketika kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ketika kita tidak tahu harus bagaimana, Allah adalah pengharapan kita. Kalau kita meletakkan pengharapan pada uang, meletakkan pengharapan pada orang, pada pengakuan, pada jabatan, pada penghargaan, percayalah kita akan segera gagal dan kecewa. Tapi kalau kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, Tuhan akan menuntun kita bahkan di dalam masa-masa susah, masa-masa berat, masa-masa sedih. Kita tahu
bahwa janji firman-Nya pasti, maka apa yang kita lalui dan kita alami hari ini tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Apa yang kita alami hari ini tidak akan terlalu berat untuk kita tanggung. Sedih, pasti. Kecewa, itu wajar. Tapi kita akan bangkit lagi, karena kita tahu ada pengharapan di dalam Tuhan. Pertolongan Tuhan sempurna. Sekali lagi, kalau Kristus saja rela turun ke dalam dunia, mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita, tidakkah Dia peduli dengan kepedihan hati kita hari ini, dengan air mata kita, dengan kekecewaan di hati kita? Percayalah dan minta Tuhan yang memulihkan, minta Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memberi pertolongan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Paskah hari ini mengingatkan kita bahwa Kristus telah menang, dan Dia akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Tapi apakah itu berarti meniadakan persoalan? Tidak juga. Selama kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini, kita mungkin akan terus mengalami tantangan dan kesulitan. Tapi justru ini bisa menjadi ujian iman yang menguatkan, meneguhkan kita. Maka sebab itu Bapak Ibu hari ini, di momen-momen Paskah, di momen-momen mengingat rayakan kebangkitan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mari Bapak Ibu, yakini bahwa Tuhan berdaulat. Tuhan memegang kendali atas hidupmu, atas hidup orang-orang di sekitarmu, atas orang-orang di sekelilingmu, masyarakat di mana kamu tinggal, bahkan bangsa dan negara di mana kita berada hari ini. Tuhan memegang kendali atas semuanya itu. Serahkan kekhawatiran, ketakutan kita kepada Tuhan, dan percayalah bahwa janji firman-Nya iya dan amin, pasti digenapi. Dan itu semua memberikan kepada kita pengharapan, hidup yang berpengharapan di dalam Dia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur punya Allah yang setia pada janjinya, yang sekalipun di dalam kesengsaraan rela memberikan nyawanya bagi kami. Untuk itu Tuhan, hari ini hamba berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul dengan persoalan hidup, yang mulai kehilangan pengharapan. Biarlah mereka boleh menemukan Engkau, mereka boleh melihat janji penyertaan Tuhan yang nyata. Mereka boleh mengalami bahwa Engkau Allah yang selalu dekat, Allah yang hidup, yang bangkit, yang menang, yang menuntun mereka juga kepada kemenangan, kepada kehidupan yang indah yang Tuhan janjikan. Tidak hanya di surga, tapi mulai hari ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.